bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
Shalom, selamat datang di Gol Sisi. Gol Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Gol Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Gol Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Gol Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, saya percaya malam hari ini ada sukacita di tempat ini, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah antarkan kami tiba di tempat ini. Dan hari ini Tuhan, kami siap untuk memuliakan Tuhan, kami siap untuk memuji, mengangkat suara kami untuk menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan bertahta atas setiap puji-pujian kami, bertahta di ruangan ini, di ruangan hati kami Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini. Dan saya rindu setiap kata dalam lirik ini yang kita nyanyikan benar-benar kita hayati. Dan kita renungkan bahwa semua yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita membuat kita ada sebagaimana kita ada malam hari ini. Dan kita bersyukur buat semuanya itu. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah
ini menjadi ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Kami tak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Katakan, segala pujian, segala. Sambil angkat tanganmu sebagai tanda kau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kami tak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu.
Yesus, dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur. Mari bangkit berdiri semuanya. Mari sama-sama agungkan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Agunkan segala hormat bagi-Mu, Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami siap untuk meninggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, dan saat Tuhan hadir kami akan merasakan betapa dahsyatnya ibadah kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai meninggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Lihat samping kiri kanannya, berikan tos, berikan senyuman yang terbaik. Sebab kita akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya percaya anak-anak Tuhan setiap harinya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Siap menari buat Tuhan? Mari menari bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya.
renungan pujian ini bahwa setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa saat sedih, saat senang, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Ke depan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, hey, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, sekali lagi. Jalan serta Yesus, katakan. Jalan sertanya, hey, setiap hari. Lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Sebab dialah benteng hidup kita. Haleluya. Sama-sama ya, tepuk tangan di atas kepala. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
Penopang hidupku. Jemaat Tuhan, katakan Selama amin. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab kau apa? Hey. Yesus, jaminan kau kekuatanku, penopang hidupku, benteng keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, kau selalu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Tuhan kita dahsyat di atas pujian kita, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati oleh pujian dan penyembahan kami, amin. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya rindu kita semua imani. Kita mau berkatakan bahwa Tuhan, aku mau percaya walaupun aku tidak melihat. Tuhan, aku percaya bahwa setiap yang Kau lakukan adalah yang terbaik. Yohanes 20 ayat 29 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya mau kita semua mengimani ayat firman Tuhan ini. Mari kita taruh dalam lubuk hati kita bahwa Tuhan, kami mau percaya, kami mau terus mengikut Engkau. Mari sama-sama katakan pujian ini. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan
percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Aku percaya saya rindu jemaat mengatakan pujian ini. Amin. Kami mau katakan bahwa kami percaya padamu Yesus. Yes. Namun karena firman, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Lebih lagi kita akan berdiri. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada. Sekali lagi sama-sama katakan. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin tidak pernah berubah dan selalu menopang kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari setiap mulut Allah. Oleh karena itu malam hari ini kami mau membuka hati kami mau buka telinga kami, pendengaran kami. Dan kami mau siapkan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut tidak hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Sehingga kami pulang tidak sama lagi. Kami transformasi hidup terjadi di tempat ini. Kami serahkan Tuhan pembacaan firman dan khotbah malam hari ini. Sharing firman Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Baik. Jangan dulu duduk. Iya. Jadi minggu kedua ini biasanya kita akan melakukan yang namanya fellowship time. Nah apa itu fellowship time? Saya mau semuanya nanti baris yang ganjil menghadap ke belakang. Ngomong sama teman di belakangnya, ini fellowship time saya hanya butuh 1 menit. Ngomong di belakangnya tanya hobinya apa dan biasa melakukan hobinya di mana. Kalau hobinya bulu tangkis di lapangan mana biasanya. Siapa tahu ketemu. Oke baik, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan balik. Silakan tanya saja namanya. Siapa, hobinya apa, tanya. Jangan malu-malu. 1 menit. Ya, 1 menit. Ya. Haleluya. Yes. Tanya. Masih ada 25 detik. Oh, masih ada ya 30 detik lagi terus. Ada timernya di atas. Tanya. Ya. Tanya hobinya apa dan biasanya di mana. Haleluya. Ya 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, masih melihat ke depan? Nah saya juga malam hari ini mau kita semua antusias. Sama-sama katakan antusias. Baik, boleh ditampilkan?
Ya, jadi setiap kali firman Tuhan diberitakan, kita harus ngomong amin. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Berikut lagi, kalau firman Tuhan mengatakan, ayo semuanya katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Oke, tepuk tangan buat nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Oke, tenang dulu. Baik, saya mau setiap firman Tuhan diucapkan, siapapun pembicaranya, kita memiliki antusias yang sama. Karena apresiasi yang terbesar yang kita bisa berikan kepada pembicara orang yang berdiri di depan sini adalah kita saat kita katakan yes, saat kita katakan amin. Coba tanya sama Kak Peter ini. Kalau misalkan ada yang bilang amin, haleluya. Oh itu semakin menggebu-gebu, bisa 2 jam malah nanti ya. Oh. Gitu ya, baik. Sekali lagi katakan amin. Katakan yes. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik, malam hari ini seperti sudah ada di flyer di mana-mana, kita akan dilayani oleh Pendeta Madya Peter Theocharis STH. Kita beri tepungan yang meriah. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Kak Ezra buat waktu dan tempatnya. Puji nama Tuhan, kesempatan yang luar biasa. Kita boleh sama-sama mendengarkan firman. Sebelum kita dengarkan firman, boleh lihat kiri kanan bilang begini, kamu ganteng, kamu cantik sekali malam ini. Sudah? Kalau sudah sekali lagi bilang begini, kamu tidak pernah seganteng dan secantik malam ini. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita berdoa. Waktu dan tempat milik Tuhan, ambil alih, bekerja sebebas-bebasnya, Roh Kudus tolong kami memahami firman dengan cara yang paling mudah dimengerti, urapi mulut bibir hambamu, supaya hanya perkataan kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami rindu ada sebuah hal yang manis yang Tuhan sampaikan kepada kami. Isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati setiap kami yang mendengarkan, supaya kami dapat melakukan apa yang kami dengarkan. Berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman semua. Teman-teman bersemangat, amin. Puji Tuhan, saya baru pertama kali sampai di gereja yang jemaatnya diajarin untuk semangat. Luar biasa gembala saudara ngajarin untuk merespon firman, begitu ya. Dan memang gereja itu harus ribut. Kalau gereja itu diam-diam saja, tenang-tenang saja, nanti yang belakang tidur. Kasih tahu kiri kanan dan jangan tidur ya. Supaya kita aman dan tidak slack, kita sepakati sama kiri kanan kita bilang begini, kalau kau tidur izin saya tampilin ya. Kasih tahu kiri kanan bilang, kalau kau tidur izin saya tampilin. Nah, kan sudah sepakat dari sekarang, jadi tidak ada yang boleh tidur. Puji Tuhan. Saya sudah kesekian kali hadir di sini, terima kasih buat Kak Ezra kesempatannya. Dan terima kasih buat Kak Peter juga yang sudah menemani untuk kesekian kalinya. Saya mau kita sama-sama baca tema kita malam hari ini, hitungan yang ketiga, 2, 3. Iman. Dengan suara yang lebih keras, 2, 3. Iman. Hari ini saya tidak sendiri, saya datang dengan istri saya Jessica Jaya Indra. Kemudian ada anak saya Elijah Prana Theocharis. Kemudian saya juga bawa sahabat saya, ada Bapak Agi Wicaksana, salah satu pemimpin leader di gereja kami, dan sebentar juga akan sharing buat kita. Saya berharap teman-teman juga akan diberkati. Nah teman-teman, tema yang diberikan untuk kita belajari adalah iman dan kemurahan hati. Ini sebuah hal yang menarik, bicara tentang kemurahan hati. Kita buka Alkitab kita Matius pasal yang harusnya ini Lukas 6 ayat 36. Tapi kita next slide aja. Lukas 6 ayat 36 harusnya ini ya. Next slide. Lukas 6 ayat yang ke-36. Oh saya mesti kontrol sendiri ya. Maafkan Kak, saya gaptek tadi. Belum muncul? Belum ya. Saya baca buat kita ya. Lukas 6 ayat 36, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Ayo yang bawa Alkifon, Alkitab, Alkipad, apapun itu. Lukas 6 ayat 36, baca dengan suara yang keras yuk sama-sama. Ini ada di depan. 2, 3, hendaklah sama
Oke, boleh angkat tangan kanan di atas kepala. Pukul dada kita bilang, hendaklah saya murah hati. Sama seperti Bapa murah hati. Nah, boleh pukul lebih keras, sebut namamu, bilang hendaklah Peter murah hati. Pakai namamu sendiri, jangan pakai nama Peter ya. Karena sudah 2 Peter di atas panggung ini, tidak enak kalau kalian tambah lagi 1. Yuk sama-sama sebut nama kita, bilang 2, 3. Hendaklah kita murah hati sama seperti Bapa dalam murah hati. Satu ayat yang sederhana, yang saya percaya kita baru baca kita mengerti. Kalau teman-teman tidak mengerti ayat ini, saya bingung mau bicara apa lagi. Ini ayat sederhana sekali. Firman Tuhan minta kita bermurah hati. Kenapa? Alasannya juga sederhana. Karena kita punya Bapa yang murah hati. Nah, ketika saya pelajari, saya coba cari-cari apa yang firman Tuhan maksud dengan murah hati. KBBI bilang murah hati itu rela memberi. Murah hati itu bersedia menolong. Itu kamus besar bahasa Indonesia. Tapi saya tertarik untuk satu terjemahan ini. Terjemahan sederhana Indonesia menggunakan kalimat ini. Hendaklah kalian sama-sama bilang berbelas kasih. Sama seperti Bapa kita di surga berbelas kasih. Murah hati yang firman Tuhan bahas dalam Lukas pasal 6 ayat 36 ini disamakan dengan kalimat atau kata belas kasih. Itu artinya ketika Tuhan mau kita bermurah hati, Tuhan sedang mau kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Kenapa ini penting? Saya mau tunjukkan buat teman-teman, next slide. Ternyata belas kasihan adalah dasar dari semua yang Yesus lakukan di dunia. Oh, saya juga pegang sendiri, saya bilang next slide, saya juga yang pegang. Mandiri sekali di sini. Teman-teman bisa, ini lebih enak nih. Ternyata, saya gaptek sekali pakai laser-laser, tidak ada. Ternyata belas kasihan itu adalah dasar dari pelayanan Yesus. Teman-teman perhatikan, ada begitu banyak sekali pelayanan Yesus yang disertai dengan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tahu nggak? Yesus itu paling tidak bisa lihat orang menderita. Yesus paling tidak bisa lihat orang susah. Paling tidak bisa lihat orang sakit. Setiap kali dia berjumpa dengan orang sakit, berjumpa dengan orang yang menderita, firman Tuhan bilang begini, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kita lihat yang pertama, ketika Yesus menyembuhkan orang kusta, Markus 1, 40-42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya, memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Perhatikan baik, ketika Yesus bertemu dengan orang kusta, ayat 41, firman Tuhan berkata apa? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ingat kisah tentang Yesus memberi makan 4.000 orang? Yesus bilang begini, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka ikut aku. Orang begitu banyak ikut Yesus selama 3 hari. Dan Yesus ngerti kondisi mereka. Wow, mereka pasti bukan cuma lapar, lapar sekali. Ada yang lapar sekali malam ini? Kasih tau kiri kanan bilang, ajak makan sebentar. Ini orang banyak sekali tuh. Pasti lapar. Yesus tahu keperluan mereka. Dan sekali lagi firman Tuhan bilang apa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bukan cuma itu, Matius 4:14. Sekali lagi ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, ini dalam terjemahan, dalam cerita yang lain. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi begitu banyak pelayanan Yesus yang didasari oleh belas kasihan dan kemurahan hati. Dari sini saya belajar ini loh. Ternyata murah hati dan belas kasihan itu bukan sekedar karunia. Itu bukan sesuatu yang hanya sekedar kita bilang Tuhan karuniailah aku hati yang penuh belas kasihan. Hati yang bermurah hati, tidak. Ini bukan cuma karunia yang Tuhan percayakan. Kalau teman-teman pelajari dari kisah Yesus kita mengerti bahwa belas kasihan dan kemurahan hati itu karakter Yesus. Yang seharusnya juga tumbuh dalam setiap kita, katakan amin. Setiap kita harus membangun karakter Kristus. Ini menunjukkan bahwa iman kita sangat berjalan selaras dengan pertumbuhan karakter kita. Tahu gak sih? Iblis tidak peduli berapa lama kamu kenal Yesus. Iblis tidak peduli seberapa sering kamu pergi ke gereja. Iblis tidak peduli, maafkan saya, seberapa sering kamu baca firman. Selama hidupmu, karaktermu tidak semakin hari diperbaharui serupa dengan Kristus, maka semua itu tidak akan ada artinya. Bisa dibantu aja, tidak enak juga.
Nanti dia naik ke atas panggung, dia yang khotbah lagi. Teman-teman mesti mengerti bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan akhir dari perjalanan kekristenan kita. Hei, jangan puas cuman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan puas cuman mengaku sebagai orang Kristen. Tujuan dari perjalanan kerohanian kita, kekristenan kita adalah begini. Karakter kita semakin hari harus semakin menjadi seperti Yesus. Kau 20 tahun kenal Yesus tapi karaktermu tidak pernah menjadi seperti Kristus. Tidak ada artinya. Kau 20 tahun kenal Yesus tapi hari ini kalau kau bicara orang sakit hati tidak banyak artinya. Kau melayani Tuhan, kalau kau menyanyi malaikat bilang permisi, tabe, dia minder sama kau. Tapi kalau karaktermu buruk, kau tidak mencerminkan Yesus, tidak banyak artinya. Perhatikan baik, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukanlah akhir dari perjalanan kerohanian. Itu justru awal. Supaya kau punya kesempatan untuk membangun hidupmu, punya karakter yang seperti Kristus. Dan salah satu karakter yang kau harus bangun dalam hidupmu adalah karakter kemurahan hati. Karena firman Tuhan berkata, kita punya Bapa yang murah hati. Yesus melayani dengan kemurahan hati. Hati yang penuh belas kasihan. Matius 23 ayat yang ke-23 bilang begini. Oke, Matius 9 ayat 13 dulu. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan atau kemurahan hati. Dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Berapa banyak pun persembahan yang kau beri, waktu yang kau beri untuk Tuhan, tetapi kalau kau nggak punya karakter belas kasihan, karakter kemurahan hati, perhatikan baik, tidak banyak artinya. Setuju dengan saya? Matius 23 bilang, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang yang munafik. Sama-sama bilang, saya bukan orang munafik. Ah, kau sedang munafik itu. Sebab perpuluhan dari selasi, adas manis jintan kau bayar, tapi yang paling penting dari hukum Taurat kau abaikan. Jadi begini, ahli Taurat itu paling ahli untuk tahu semua hukum Taurat. Dia berusaha untuk hidupi satu persatu. Perpuluhan, dia kasih. Persembahan, dia kasih. Semua aturan, dia ikuti. Tapi firman Tuhan bilang begini. Yang mana ini? Sebab persepuluhan selasi adas manis, jintan kau bayar, tapi yang paling penting hukum Taurat kau abaikan. Apa yang paling penting itu? Firman Tuhan bilang keadilan dan belas kasih. Kesetiaan yang harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tahukah kamu bahwa karakter kemurahan hati, karakter belas kasih, jika itu ada pada dirimu, perhatikan baik. Kau nggak hanya cuma ahli melayani di gereja, kau juga ahli melayani di luar gereja. Saya nggak peduli berapa sering kau angkat tangan di gereja, kalau di luar tanganmu kau pakai pukul orang, tidak ada artinya itu. Halo, ya tuh. Saya tidak peduli, sekalipun saya hitung berapa kata amin yang kau sebut selama saya khotbah. Tapi kalau di luar mulutmu kau pakai untuk ceritai orang, sampai itu orang bilang begini, sudah mi kodong, sudah mi, batenu cerita kak. Tidak banyak artinya, setuju? Firman Tuhan bilang begini, imanmu berjalan lurus dengan karaktermu. Halo? Kalau kamu lihat ukuran kualitas iman seseorang, jangan lihat berapa lama dia jadi orang percaya. Lihat dari berapa banyak buah dan karakter yang dia hasilkan. Dari situ kau bisa tahu bahwa ini orang sungguh-sungguh dengan imannya. Dan Tuhan juga mau kita menjadi orang yang punya karakter belas kasihan. Menurut saya, kalau saya boleh sedikit simpulkan, belas kasihan atau kemurahan hati adalah sebuah kemampuan untuk mengasihi dan melihat nilai dalam diri orang lain. Dalam KBBI, belas kasihan itu diterjemahkan seperti ini. Kasih yang dinyatakan. Kasih yang dibuktikan. Cewek-cewek, kalau kau punya cowok yang dia bilang 1000 kali I love you, jangan kau percaya sampai dia berkorban buat kau. Halo? Kalau cuma bisa bilang I love you, saya kasih tau kau, Google Translate juga bisa. Ya tuh. Kalau dia cuma bisa bilang I love you, jangankan Google, jangankan laki-laki. ChatGPT juga bisa. AI, CapCut juga bisa. Ya tuh. Tapi bukti dari sebuah kasih adalah ketika itu dinyatakan. Ada sebuah tindakan, ada sebuah perlakuan yang menunjukkan bahwa dia mengasihi. Nah, kalau kau mau tahu kau mengasihi atau tidak, jangan cuma waktu kau menyembah Tuhan, kau angkat tangan. Tidak.
Firman Tuhan bilang siapa yang memperhatikan orang yang susah, memperhatikan orang yang miskin, memberi makan janda, memberikan pakaian kepada orang yang susah, kau sedang berbuat baik kepada Yesus. Perhatikan baik, perbuatan baikmu terpancar. Saya katakan begini, bukan di gereja ini, tapi ketika kau keluar dari gereja ini, kau di tempat ini kau haleluya, kau keluar kau kata-katai tukang parkir, kau sedang tidak menyembah Allah. Belas kasihan adalah kasih yang dinyatakan. Dan saya berdoa kita menjadi orang-orang yang pandai untuk menyatakan kasih. Kita mesti belajar mengapa penting memiliki karakter yang murah hati. Sehingga kau menjadi orang yang gampang untuk tergerak oleh belas kasihan. Yesus itu tidak bisa lihat orang susah. Setiap kali dia lihat orang susah hatinya tergerak untuk pengen tolong, pengen bantu. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi ada hati yang mudah untuk menyatakan sesuatu. Bukan cuma di omdo doang. Kalau kau bilang kau mau mengasihi seseorang, buktikan dalam tindakan, perlakuanmu, sikapmu, tunjukkan bahwa kau adalah seorang yang murah hati. Kalau kita mau belajar tentang kemurahan hati, Alkitab memberikan satu contoh kepada kita, yaitu seorang Samaria yang murah hati. Lukas pasal 10 ayat 25-37. Dari kisah ini kita bisa belajar mengapa sih penting kita punya karakter yang murah hati. Mengapa kita penting punya hati yang penuh belas kasihan. Mengapa kita penting punya karakter yang menunjukkan dan menyatakan kasih kita. Kita lihat dari kisah seorang yang Samaria yang murah hati. Firman Tuhan catat Lukas 10 ayat 25-37. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Singkat cerita teman-teman, satu kali ada seorang yang terbaring habis dirampok, habis dianiaya. Teman-teman lihat gambarnya tuh. Kemudian dia ditinggalkan di jalan. Orangnya setengah mati nih. Kalau kayak ikan tuh begini-begini nih. Karena hampir mati. Dia butuh ditolong, butuh diobati dan sebagainya. Hampir mati. Tapi firman Tuhan catat begini, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari sebelah jalan. Terlalu cepat ya. Oh, hilang dia punya ayat. Ayat yang kedua. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Jadi waktu orang itu terbaring, firman Tuhan bilang begini, ada seorang imam lewat. Siapa imam? Pemimpin ibadah. Hamba Tuhan. Pastor. Pendeta. PDT. PDM. PDP. Pokoknya yang melayani di gereja, bawa firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, kebetulan seorang imam turun melalui jalan itu. Apa yang firman Tuhan bilang? Ia melihat orang itu. Dia lihat loh, bukan dia tidak lihat. Dia lihat ini orang tergeletak. Tapi Alkitab bilang, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Saya tidak peduli berapa sering kau melayani Tuhan. Bahkan imam sekalipun juga. Yang sering kali dipercaya untuk melayani. Ketika diperhadapkan dengan kondisi di mana dia punya kesempatan yang besar untuk memberikan pertolongan. Untuk menolong, untuk melakukan sesuatu, menyatakan kasihnya. Kesempatan ini menjadi pembuktian bahwa apakah imam ini punya kemurahan hati. Dari sini kita bisa belajar, sekalipun kau seorang imam, kalau kau gak punya kemurahan hati, kau gak berarti banyak. Setuju dengan saya? Saya lagi bayangkan, kemungkinan besar ini imam tuh buru-buru kita terlambat ke gereja, nah dia yang khotbah. Jadi dia bilang begini, wih ada orang mau mati nih kasihan, pura-pura gila deh. Sorry bro, bukan karena mau tolong kok, habis ini saya naik khotbah. Karena imam waktu itu kalau dia mesti melayani, dia harus dalam keadaan kudus. Sedangkan kalau dia urus lagi ini orang hampir mati, dia jadi najis. Karena dia pegang orang yang luka. Dia mesti pulang lagi mandi untuk kasih bersih dirinya, baru pergi lagi melayani. Repot sekali. Jami, maafkan saya. Ada banyak orang tunggu kak. Ini yang melayani Tuhan. Ya, kau sering melayani di gereja, kau sering dipercaya di gereja, kau berdiri di altar, kau bermain musik, kau sambut tamu, kau dikaruniai dengan begitu banyak talenta. Tapi kalau kau gak punya kepekaan untuk berbelas kasih, bermurah hati kepada setiap orang yang kau temui, firman Tuhan bilang kau gak berarti banyak.
Tapi bukan cuman imam saja, di ayat yang ke-32, demikian juga seorang Lewi, pemain musik, dengar baik-baik. Lewi itu seorang pelayan Tuhan, imam puji. Saya curiga ini imam Lewi ini dia punya talenta, dia punya kemampuan main musik, bukan main. Kalau 9 keyboard ditaruh di sebelahnya, dia mainnya sampai di ujung. Jago sekali. Tapi apa yang dilakukan? Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Firman Tuhan itu catat komplit banget loh. Dia bilang begini, dia lihat orang itu, kemudian apa? Dia lewati lagi di seberang jalan. Imam tadi lihat, bukan tidak lihat. Lewi juga lihat, tapi mereka melewati di seberang jalan. Perhatikan baik, dari sini kita bisa melihat kondisi hati seseorang, apakah mereka punya kemurahan hati dan belas kasihan. Tetapi apa yang membedakan? Di ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dari ketiga orang ini, hanya orang ketiga, seorang Samaria yang firman Tuhan catat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi pelayananmu tidak menentukan karaktermu, bro. Jabatanmu di gereja tidak menentukan karaktermu. Perhatikan saya, kau akan dipermalukan oleh seorang yang tidak pernah kelihatan, tapi hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Ya. Jangan sombong. Mentang-mentang si paling, tidak pengaruh banyak. 34, orang Samaria ini, yang bukan seorang imam, bukan seorang Lewi, firman Tuhan catat, ialah yang pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaiki orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Cuman orang Samaria ini yang sadar bahwa ini manusia hampir mati dan perlu ditolong. Mungkin keduanya yang lain itu juga sadar. Tapi mereka punya hal yang mungkin dianggap jauh lebih penting daripada orang yang hampir setengah mati itu. Tapi perhatikan baik, firman Tuhan catat orang Samaria inilah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saya mau kasih tahu begini, kalau kau punya kemurahan hati, kalau kau punya belas kasih dalam hatimu, yang pertama adalah kemurahan hati memampukan engkau memahami kondisi dan kebutuhan seseorang. Halo? Amin? Latihan tadi sudah diajarkan. Kurang mampu ini. Amin. Kenapa penting punya belas kasihan begini? Belas kasihan dan kemurahan hati itu yang buat kau peka sama kondisinya orang. Teman kosmu 1 tahun ini tidak makan. Setiap kali bukanya ini susah sekali kok bro. Memang tidak cerita masalahnya. Tapi kau juga pura-pura gila aja. Temanmu di sekolah kau tahu dia lagi susah. Lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan. Mungkin dia terlambat dapat kiriman dari kampung. Kau dengan santainya bilang lagi, mau kopi makan? Ada di kawanmu? Tidak ada. Nanti pay kalau ada. Dulu enggak? Nah. Saya mau bilang begini, kalau kau punya kemurahan hati, kau punya belas kasihan, kau jadi orang yang mudah untuk memahami kondisi dan situasi seseorang. Kau jadi peka sama kebutuhan orang-orang di sekitarmu. Katakan amin. Ini yang buat kau gak akan mudah menghakimi orang, gak akan mudah menilai orang. Nah, begini. Saya dulu suka bingung. Saya punya teman yang suka sekali tidak disiplin. Tidak disiplin sama sekali. Sedangkan saya dulu tinggal di asrama, saya orangnya disiplin sekali. Jadi saya suka kesel, kau tuh kok teledor sekali ya. Kau tuh kok suka gampangin apa-apa ya. Kau kok gak bisa hidup disiplin. Saya gampang sekali menghakimi, saya gampang sekali menilai. Saya selalu mencap dia sebagai orang yang amburadul menurut saya. Tetapi satu hari saya ngobrol-ngobrol dengan dia. Saya cerita. Dan saya baru tahu kisahnya, ceritanya. Bahwa teman saya ini dari kecil dia tinggal di rumah tantenya. Dia tidak tahu siapa papanya, dia nggak tahu sama mamanya. Dia tumbuh seorang diri, dari kecil dia sudah jualan kue. Dia keliling pulang sekolah untuk jualan, untuk dia bisa pakai bayar uang sekolah. Dia pergi cuci motornya orang, dia pergi kerja apa saja yang dia bisa kerja dia lakukan untuk bisa cari uang. Kemudian saya mulai mengerti begini, ternyata selalu ada cerita di balik kondisi setiap orang. Halo? Kau terlalu gampang nilai dan hakimi orang, tapi kau nggak pernah tahu apa cerita di balik mereka. Halo?
Tapi kalau kau punya belas kasihan, kau punya kemurahan hati, kau punya kesadaran untuk begini. Kenapa kau begitu nih? Apa yang buat kau begitu? Ternyata orang seperti dia tidak pernah mengalami belas kasih dari orang tua, tidak pernah dididik, tidak pernah diajar. Dan kemudian saya mulai merasa begini, saya ternyata jauh lebih beruntung dari dia. Dulu saya kalau ngomong sama dia saya kasar. Tapi setelah saya mengerti cerita di balik semuanya, saya mulai belajar untuk mengajari dia, mengingatkan dia. Lebih sabar. Ada belas kasihan, kemurahan hati untuk berusaha untuk mengerti kondisi setiap orang. Kalau kau punya belas kasihan, kau nggak akan cuma lihat-lihat orang yang sedang terluka, orang yang sedang butuh pertolongan. Kau nggak akan cuek bebek, kau nggak akan cuma mementingkan dirimu sendiri. Sama seperti orang imam dan sama seperti Lewi. Kau akan punya kesadaran untuk menolong orang lain. Yang kedua, kenapa penting punya belas kasihan? Perhatikan baik, Lukas 10 ayat 25 selanjutnya. Setelah dia kasih tadi keledainya, dia bawa sampai ke penginapan. Firman Tuhan bilang begini 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kenapa punya belas kasihan dan kemurahan hati itu penting? Karena saya pelajari begini. Yang kedua, kemurahan hati itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang lebih buat orang lain. Ini orang Samaria, dia tidak kenal siapa yang dia tolong. Harusnya dia bawa itu orang di penginapan cukup sekali itu. Tapi belas kasihan, kemurahan hati tidak akan puas hanya sampai di situ. Dia akan berusaha untuk melakukan lebih untuk orang lain. Dan saya mau kasih tahu begini, kalau kau punya kasih, kau punya belas kasihan kepada orang-orang di sekitarmu, kau akan didorong untuk melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang bisa orang bayangkan. Kalau saya jadi orang Samaria itu saya bilang begini, kau bukan saudaraku bro, kau bukan keluargaku, kenapa kau baik sekali sama saya, kenapa kau kasih begitu sekali kak. Belas kasihan mendorong kita untuk lebih. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, perhatikan saya. Orang kusta ini cuma minta untuk disembuhkan kustanya. Tapi Yesus jamah orang kusta ini sehingga apa? Bukan cuma kustanya yang sembuh, tapi hati yang penuh penolakan juga sembuh. Yesus lakukan apa yang lebih dari yang diharapkan. Halo? Kalau kau mengasihi orang tuamu, kau punya hati yang penuh belas kasihan kepada orang tuamu. Yang pertama, kau mengerti kondisi mereka. Kau gak akan cuma terus menuntut. Kau akan berusaha tahu apa yang terjadi pada keluargamu. Yang kedua, kau akan berusaha kasih lebih dari apa yang harusnya bisa kau berikan. Ada sebuah dorongan untuk saya mau beri yang terbaik buat orang lain. Saya mau kasih tahu, kalau kau melayani di gereja ini dan kau punya belas kasihan, kemurahan hati untuk gereja ini, kamu punya pendeta gak akan sibuk dan susah untuk ngajarin kamu cara melayani. Dia gak perlu dorong-dorong kau untuk ayo dong, beri yang terbaik buat Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan, ayo dong, on time dong, ayo dong, menabur dong, ayo dong, melayani dong, capek. Tapi kalau kau mengerti, hatimu penuh belas kasihan kepada pekerjaan Tuhan, kau akan berusaha untuk mendorong dirimu memberi yang lebih dari yang bisa kau beri. Katakan amin. Dan itu juga yang Yesus lakukan buat kita. Hanya untuk mengampuni saja, dia gak perlu datang ke dunia. Tapi Yesus mau jadi manusia seperti kita. Dia beri yang lebih dari yang bisa kita minta. Untuk membuktikan bahwa kasih dan belas kasihan itu selalu mendorong kita mampu memberi yang terbaik. Saya mengerti orang yang sakiti hatimu tidak pantas untuk kau ampuni. Tapi kalau kau punya belas kasihan, orang bilang bodohmu itu kau mau ampuni bapakmu. Jahat sekali ki, lihat kau mamamu nak kasih begitu. Lihat kau buta kau kak, kau tidak sadar kau betapa gila itu bapakmu. Dia memang tidak pantas untuk diampuni. Tapi kalau kau punya belas kasihan, kemurahan hati, kau akan beri sesuatu yang lebih dari yang orang lain pikir atau yang mereka bisa bayangkan. Belas kasihan yang bisa menolong kita untuk memberi yang lebih. Kalau kita sendiri tidak akan bisa bro, tidak akan bisa. Kau mau ampuni orang yang sakit, tidak akan bisa. Hanya belas kasihan yang bisa buat kita mengampuni, memberikan sesuatu yang tidak pantas untuk diterima orang lain. Setuju dengan saya? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa belas kasihan penting? Saya mau tunjukkan ini. Yang ketiga saya pelajari ini, karena ternyata belas kasihan itu atau kemurahan hati, saya menggunakan kalimat ini, mengalahkan penghakiman. Maksudnya apa? Teman-teman tahukah bahwa siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu berasal dari suku atau keturunan Yahudi,
tetapi sudah bercampur darah dengan darah campuran, atau dia kawin campur dengan suku lain, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dibenci dan dihindari oleh orang Yahudi asli atau orang yang sekarat itu. Jadi sebenarnya orang Samaria ini adalah orang yang dibenci oleh orang yang ditolong. Teman-teman bisa bayangkan, orang Samaria ini tidak pikir dulu, siapa yang saya tolong ini? Weh, bangun dulu, Samaria kau bukan? Ah, Yahudi kok, sorry ya. Nanti orang Yahudi yang lewat baru tolong kok. No, dia lakukan sesuatu kepada siapapun yang di depan matanya. Bahkan kepada orang yang membenci dia. Saya bayangkan begini, pernah enggak kalian bayangkan begini? Dia sudah capek-capek tolong, dia sudah capek-capek bantu, dibawa di atas keledai, dibawa pergi ke tempat penginapan, dikasih uang. Waktu orang Yahudi dibangun, dia bilang begini, wah sampai mah di penginapan. Siapa yang tolong kak? Bro, bukan orang Samaria. Kenapa kau tolong kak? Andai kan saya tahu kau yang tolong kak, lebih baik saya mati. Bisa bayangkan itu? Karena orang yang tolong dia orang yang paling dia benci nih. Itu bukan sakitnya cuma di sini. Di sana sini sakit semua itu. Orang Samar ini tidak berpikir banyak tentang bagaimana nanti kalau saya tolong ini orang, dia marahkah sama saya atau tidak. Orang Samar ini sangat berhak untuk bilang begini, sorry bro, saya mau tolong kok, cuma kau orang Samaria bela. Kalian benci kami, kalian suka jeglekan kami, suka sudutkan kami, ejek kami. Orang yang ditolongnya bukan saja berasal dari kaum yang berbeda, tapi dari kelompok yang selama ini menghina, membenci dan mengasingkan kaumnya. Seharusnya orang Samaria ini berhak untuk menghakimi. Saya tidak pantas tolong kau. Saya tidak pantas bantu kau. Kau orang yang paling melukai kami. Tapi perhatikan baik. Saya kembalikan poinnya. Kemurahan hati, belas kasihan, mengalahkan penghakiman. Cuman belas kasihan dan kemurahan hati yang bisa menolong kita untuk mengalahkan penghakiman. Saya tidak tahu siapa yang Tuhan perhadapkan kepadamu. Jangan-jangan termasuk orang yang paling benci kau. Orang yang paling berbuat kasar kepadamu. Orang yang paling melakukan hal yang buruk kepadamu. Orang yang paling tidak pantas untuk kau tolong. Sama seperti orang Yahudi ini yang tidak pantas ditolong oleh orang Samaria. Tetapi perhatikan, belas kasihan tidak akan bisa tahan kau. Dia akan mendorong kau. Karena belas kasihan dan kemurahan hati selalu mengalahkan penghakiman. Katakan amin. Saya berdoa kau gak suka dengar ini. Tapi ini firman Tuhan. Kalau kau punya belas kasihan, tidak ada satupun tembok yang bisa menghalangi kau untuk berbuat baik kepada siapapun. Termasuk kepada orang tuamu yang selama ini kau pikir yang buat kau menderita seperti itu. Tapi hari ini firman Tuhan mendobrak hatimu dan menolong kau untuk punya dorongan untuk saya harus melakukan sesuatu yang baik. Bahkan kepada orang-orang yang saya pikir tidak pantas untuk saya berikan kebaikan saya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terbalik ini baru Lukas 6 ayat 33. Saya lupa ingat ayatnya di mana, tapi saya baca saja isinya ya. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Kata firman Tuhan. Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Firman Tuhan bilang tadi, karena itu hendaklah kau berbelas kasih. Justru kemurahan hati, belas kasihan, itulah sesuatu yang paling dibutuhkan untuk orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Setuju? Bagaimana kita dapat memiliki karakter belas kasih? Bagaimana supaya hatimu penuh dengan belas kasihan dan kemurahan hati? Saya mau bagi ada 3 hal. Nanti Brother Agi akan bantu kita untuk menjelaskan beberapa hal. Saya buka sedikit. Yang pertama, sadar. Oke, saya sudah jalan di sini agak jauh. Sadar bahwa kita adalah produk kasih. Kita adalah produk kemurahan hati, kita adalah produk belas kasihan. Kematian Yesus adalah bentuk nyata kemurahan dan belas kasihan Allah. Orang yang menerima kasih seharusnya tidak akan sulit memberikan kasih. Orang yang dipenuhi kasih seharusnya tidak akan sulit untuk melepaskan kasih. Kalau hari ini kau sulit bermurah hati, kau sulit berbelas kasih, ingat betapa Tuhan sangat bermurah hati kepadamu dan berbelas kasih kepadamu.
Kau tidak pantas bro, kau tidak pantas sis, tapi dia sayang kepadamu. Kau melukai hatinya berulang kali, kau menyakiti dia, kau kecewakan dia, tapi dia rela mati untuk kau. Dia salibkan dirinya untukmu, korbankan darahnya, tinggalkan surganya. Cuma mau kasih tahu kita, kau begitu disayang, kau begitu dicintai, dan hatinya penuh belas kasihan kepadamu. Di poin pertama ini, saya mau ajak sahabat saya untuk berbagi tentang bagaimana kita ini adalah produk belas kasihannya Tuhan. Sehingga kalau kau sadar Tuhan sayang sekali sama kau, seharusnya kau gak akan sulit untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Setuju dengan saya? Boleh saya minta teman-teman kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Brother Agi. Ketua tempat dipersilakan. Silakan bro. Shalom semuanya. Mungkin banyak yang belum kenal ya. Nama saya Agi Wicaksana. Saya berjemaat di GB Hope. Saya sama-sama melayani sama-sama Peter di Home Makassar. Nah, Oke, mungkin itu saja atau saya sudah berkeluarga, istri saya satu, lagi hamil, namanya Jessica juga, tapi bukan Jessica yang di belakang. Oke, saya mau sharing bagaimana kita dapat memiliki karakter murah hati. Yang pertama, sadar kita adalah hasil dari kemurahan Tuhan. Nah, mungkin hasil dari yang kemurahan Tuhan, mungkin sharing sedikit waktu saya kuliah. Saya lahir besar di Jayapura. Saya besar di Jayapura sampai pas saya kuliah umur 18 tahun, 17 tahun. Saya berkuliah di Jogja. Ada yang masih berkuliah di sini? Boleh lambaikan tangannya? Wih, anak kuliah semua ya. Luar biasa. Saya mau sharing sedikit waktu saya kuliah. Awal masuk kuliah semangat. Semester 1, semester 2, wow. Luar biasa semangat. Tapi pas di semester 3, saya mau sharing kayak timbul rasa malas begitu. Saya malas kuliah dan hasil nilai saya waktu pas di kampus, mungkin teman-teman kalau nanya yang IPK-nya 3, wah hebat-hebat. Kalau saya ditanya yang IPK saya malu teman-teman. Semester 3 sempat saya punya yang IPK 1, bahkan sampai 0, teman-teman. Tapi yang hebatnya saya mau sharing itu ke yang orang tua saya di Jayapura. Dia bukannya marah, bahkan suruh saya balik pulang. Bilang, mungkin kalau yang orang tua yang belum kenal Tuhan mungkin dia bilang, kok balik sudah, bikin apa di situ? Bikin habis uang, bikin ini. Cuma saya punya yang orang tua saya bilang, semangat, jangan patah semangat, yang penting mau saya dulu. Kalau kau mau kuliah pasti ada jalannya begitu. Cuma saya bilang, aduh, sudah bingung juga, saya sudah sampai mana, sudah kayak hopeless lah begitu. Saya pikir saya bakal DO. Semester 5, semester 6 banyak teman-teman saya yang mundur dan bahkan tidak selesai sampai semester 8. Jujur saya kuliah 6 tahun, 7 tahun atau bahkan iya sekitar begitulah. Untuk menyelesaikan satu semester saya itu kayak susah sekali gitu. Cuma yang orang tua saya di Jayapura selalu bilang, semangat saya, kita di sini cuma bisa bantu doa biar kau semangat, biar kau diberikan hikmat, marifat atau ya akal budi di sana dan kau yang menjalaninya begitu, semangat. Jadi dia nggak pernah banding-bandingkan saya sama yang adik saya. Kalau mau jujur, yang adik saya lebih jauh di atas saya, yang di akademik lolos kuliah tanpa tes, bahkan sekarang mau ke UK lagi, lanjut kuliah. Tapi saya pikir, wah ini yang orang tua saya hebat, dia nggak banding-bandingkan saya, dia bahkan nggak suruh saya balik ke kampung buat sudah stop kuliah, balik ke kampung saya, ke Jayapura mau jadi apa begitu. Tapi yang orang tua saya tetap semangat. Sampai saya semester 8 selesai kuliah dengan yang IPK yang mungkin susah buat didapat juga ya.
Saya punya IPK terakhir 3,00 pas. Makanya saya pikir ini gimana caranya buat menghilangkan kasih cukup yang SKS-nya saya sampai pas 144 yang SKS dibagi berapa sampai pas pokoknya 3 lah. Gitu. Karena kalau mau nyari kerja sekarang susah. Minimal yang IPK 3 kan teman-teman. Makanya saya bilang saya harus bisa supaya bagaimana saya dapat yang IPK saya 3. Nah di situ saya sadar kalau Bapak di dunia saja bisa belas kasihan sama-sama kita. Nah, apalagi Bapak yang di surga teman-teman. Pikir begitu. Mungkin Yesus selalu mungkin saat kita berdosa, saat kita mungkin belum taat, saat kita dalam masalah, dia selalu ada buat kita. Dia selalu bukan menghakimi kita, dia selalu memberikan belas kasihannya buat kita begitu. Jadi di sini mungkin saya mau sharing kita nih hasil dari belas kasihan Bapa di surga. Makanya sampai ada kita di tempat ini saat ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, tapi karena Tuhan teman-teman. Jadi Yesus juga mau kita berbuat begitu sama teman-teman kita, sama keluarganya kita. Bukan menghakimi, bukan kita menjudge teman kita, bukan kita menghakimi teman kita, tapi Yesus mau kita mengasihi mereka sama seperti Dia sudah mengasihi kita sini. Karena Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk kita yang percaya buat Dia. Itu sih teman-teman. Mungkin saya mau ngajak teman-teman agar kita sadar kita adalah hasil dari belas kasihan Tuhan. Dan kita jangan mudah menghakimi, jangan mudah menjudge teman kita atau bahkan keluarga kita. Tapi kita ayo sama-sama mengasihi mereka, mengasihi sesamanya kita, mengasihi teman-teman kita. Sama seperti Yesus sudah mengasihi kita. Itu sih teman-teman. Terima kasih. Ada yang IPK-nya lebih rendah, boleh kesaksian ke depan? Thank you Brother Agi, sangat memberkati. Ini kabar baik dan penghiburan buat kita yang IP-nya di bawah 1. Belum terlambat. Kakak Agi saya di bawah 1, bisa sampai 3. Tiada yang mustahil, haleluya. Kalau Bapa di dunia saja begitu belas kasihan pada kita, apalagi Bapa di surga. Kalau kau mau jujur sama dirimu, betapa kurang ajarnya kita sama Tuhan. Kita seringkali selingkuhi Dia dengan dosa-dosa kita. Satu kali Tuhan bilang, mati Ki bro. Dicabut nyawa tak. Kalau kau bisa bernafas, kau duduk di tempatmu hari ini, AC dingin kau bisa nikmati, itu karena Tuhan sayang sama kita. Dia selalu kasih kesempatan kita untuk hidup. Amin. Kalau Tuhan berbelas kasihan kepada kita, kenapa kita gampang sekali menghakimi orang lain? Kenapa kita gampang sekali judge orang lain? Kenapa kita gampang tunjukkan tangan kepada orang lain? Kalau kau sadar kau produk dari kemurahan Tuhan, saya percaya kau akan lebih mudah bermurah hati. Kalau kau tahu bahwa kau produk belas kasihan Tuhan, saya percaya kau akan lebih mudah berbelas kasih. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya tutup dengan cepat, waktu sangat singkat. Yang kedua, kenapa kita harus, bagaimana kita dapat memiliki karakter yang bermurah hati? 1, sadar kita adalah produk belas kasihan. 2, saya pelajari adalah kita perlu memahami hati Tuhan untuk sesama kita. Percayakah saudara bahwa Tuhan itu sayang kepada bukan cuma kamu, tapi kepada semua orang. Termasuk orang-orang yang kita benci. Itu fakta yang kurang enak untuk kita dengarkan. Tapi kalau kita belajar bahwa Tuhan mengasihi semua orang, dan kita mengaku kita mengasihi Tuhan, kita rasanya perlu belajar untuk mengasihi apa yang Tuhan kasih. Setuju? Termasuk orang-orang yang kita benci, orang-orang yang melukai kita. Kita gak bisa terus paksa hati kita untuk saya harus benci kau, tapi kau berusaha untuk mengasihi Tuhan, tidak akan bisa. Kalau kau mengaku kau mengasihi Tuhan, kau belajar untuk mengasihi apa yang Tuhan kasihi, termasuk bahkan orang-orang yang kebenci. Faktanya adalah, kesimpulannya, kalau Tuhan mengasihi orang yang paling kau benci, dan saya benci, kita juga perlu belajar untuk mengasihi orang itu sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Belas kasihan hanya akan terjadi kalau kau sadar betapa Tuhan mengasihi orang itu. Setuju dengan saya? Kau keluar dari tempat ini, kau ketemu gelandangan. Kau harus mengerti bahwa Tuhan bukan cuma sayang kamu, lebih dari Tuhan sayang orang gelandangan itu.
Kalau kau ngerti bahwa bahkan gelandangan pun Tuhan sayang, untuk orang kusta pun Tuhan mau lakukan sesuatu, harusnya hatimu terdorong untuk berbuat baik kepada orang-orang seperti itu. Setuju? Kalau hari ini bestimu melukai kau dengan sangat, dia kecewakan kau, kau ngerti hari ini bahwa Tuhan juga sayang sama mereka. Apa alasanmu untuk simpan benci dan dendam? Kau perlu belajar untuk mengasihi dia sama seperti Tuhan mengasihi dia. Kalau mantanmu, yang kurang ajar sekali itu, yang Tuhan ambil nyawanya. Saya tahu dia melukai engkau, dia benci sama kau. Saya tidak suruh kau balikan sama dia, jangan sampai. Tapi kalau dia mengasihi, kalau Tuhan mengasihi orang yang paling kau benci sekalipun, faktanya begini, belas kasihan menolong kita untuk belajar mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Termasuk orang-orang yang kita benci. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki karakter belas kasih, kemurahan hati. Sadar kita produk belas kasih. 2, pahami hati Tuhan untuk sesama kita. Yang 3, yang terakhir, membangun kesadaran akan kebutuhan orang lain. Saya akan selesai di sini. Saya undang WL Singer maju ke depan. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasih kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau kau bermurah hati, kau menolong orang-orang lain, kepada orang yang lemah, kau berbuat baik, kau sedang melakukan sesuatu, tanda nyata kasihmu kepada orang-orang di sekitarmu. Firman Tuhan berkata, kau sedang memiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita. Apa yang kau tabur akan dibalaskan jauh lebih banyak daripada yang kau tabur. Ada satu kisah tentang seorang Dr. Howard Kelly. Seorang yang masih kecil dulunya. Waktu dia masih kecil dia begitu susah, lapar. Dia harus keliling-keliling untuk cari makan. Kemudian satu kali di dalam musim hujan, musim salju yang lebat, dia begitu kedinginan. Kemudian dia mampir di satu rumah, dia ketok-ketok pintu rumah itu. Dia berharap untuk diberikan makanan. Saat pintu terbuka, yang keluar siapa? Anak kecil seumuran dia, perempuan. Kemudian karena Dr. Kelly pikir, aduh anak kecil yang keluar ini. Dia tidak mau minta makan, dia tahu bilang apa bisa nak kasih kayak ini. Dia mau kasih makan, boleh kami minta air putih mau saja. Jadi yang awalnya Dr. Kelly mau minta makanan, udah jadi. Dia bilang air putih mau, ada air putih mau, boleh kami minta. Perempuan yang punya rumah ini masuk ke dalam, teman-teman tahu apa yang dilakukan. Dia buka kulkasnya, dia ambil sebotol susu. Perhatikan, belas kasihan mendorong kita untuk melakukan yang lebih. Cuma minta air putih, dia masuk ke kamar, dia masuk ke dalam, buka kulkas, dia ambil susu. Dia kasih Dr. Kelly ini. Singkat cerita, Dr. Kelly minum dengan bahagia. Bertahun-tahun kemudian, teman-teman tahu perempuan yang menolong ini jatuh sakit, mengalami penyakit yang sangat mematikan. Dan tidak ada cara lain, harus dioperasi, tapi dia tidak punya uang. Singkat cerita, entah bagaimana kondisinya, operasi dilakukan karena sudah tidak ada pilihan. Selesai operasi, perempuan ini bangun dan dia bingung. Yang paling pertama dia pikir adalah bagaimana caranya saya bayar operasi ini. Dan teman-teman tahu, ketika dia buka tagihan dari biaya operasi itu, dalam satu kertas yang penuh dengan angka dan jumlah yang begitu besar, di bawahnya tertulis seperti ini, telah dibayar lunas dengan segelas susu. Ternyata dokter yang melakukan operasi adalah dokter seorang anak kecil yang dulu pernah ditolong. Setiap kali kau berbuat baik, bermurah hati, berbelas kasih, kau pikir Tuhan akan berhutang kepadamu? Indomie yang kau kasih buat anak kos di sebelahmu, yang cuma 1 biji itu, Tuhan perhitungkan dan Tuhan akan balas buatmu. Uang 20.000 yang kau kasih buat temanmu, yang padahal habis itu tinggal 10.000 uangmu. Kau kasih buat temanmu karena kau tahu dia tidak punya bensin untuk pergi kuliah. Kau pikir Tuhan akan berhutang dengan uang 20.000 itu? Setiap perbuatan baik, kemurahan hati, belas kasihan yang kau taburkan kepada orang-orang sekitarmu, firman Tuhan bilang kau sedang berhutang. Bukan, Tuhan yang berhutang pada kita. Dan dia akan balaskan berkali lipat. Itu sebabnya belajar untuk punya kemurahan hati. Mengapa kita penting memiliki belas kasihan? Belas kasihan mampukan kita memahami kondisi kebutuhan orang lain. Belas kasihan mendorong kita melakukan sesuatu yang lebih baik buat orang lain. Belas kasihan mengalahkan penghakiman. Bagaimana kita dapat memiliki karakter belas kasihan untuk kemurahan hati? Sadar kita adalah produk belas kasih. Memahami hati Tuhan untuk sesama kita. Membangun kesadaran untuk kebutuhan orang lain. Saya ada satu lagu yang saya suka sekali. Pembuat mujizat. Yang membelah laut yang Teduhkan tetap di sini. badai yang mustahil pun terjadi
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Dia buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan dengan sungguh, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badan. boleh dikembalikan saja ke slide saya. Mustahil Dikembalikan saja ke slide saya. karena kuasa Terima kasih. yang pegang hidupku. Dia buka jalan bagimu. Kau pembuat mujizat sejati. Sebenarnya saya sangat jarang menceritakan masa lalu saya, karena tidak ada satupun yang bisa dibanggakan selain kasih Tuhan buat saya. Tapi karena saya menganggap Goal CC adalah keluarga saya hanya share ini di gereja lokal saya. Tapi hari ini saya share buat kita. Orang yang berdiri di depan saudara adalah produk belas kasihan. Saya SMP dikeluarkan dari sekolah, Tuhan sayang saya diterima kembali. SMA kali ini Tuhan kasih cara yang berbeda. Dikeluarkan dari sekolah, tidak diterima kembali. Saya mesti cari sekolah yang lain. Saya bukan orang yang baik pada zaman dulu. Saya anak pendeta, tapi saya memilih jalan untuk menjadi pendekar. Saya bukan orang yang baik. Yang saya lakukan adalah apa? Ini, ya ini guru saya lah. Waktu saya dikasih keluar dari sekolah, saya bilang, Pak, saya sudah mau berhenti sekolah, bisa kita selfie dulu? Jadi saya selfie terakhir sama guru saya. Terus ini yang saya lakukan, saya mabuk bangun pagi. Waktu saya dikasih surat keluar dari sekolah, saya foto dengan, saya sangat-sangat, saya tidak bisa banggakan apapun di situ. Tapi saya mau cerita begini, Tuhan tidak menyerah kepada saya. Saya bayangkan kalau saya terus dalam kehidupan ini, mungkin saya akan menjadi orang yang teman-teman tolong di pinggir jalan atau dimanapun teman-teman lihat saya. Tapi saya mau kasih tahu begini, Tuhan tidak menyerah kepada saya. Tuhan sabar hadapi saya. Tuhan sabar tuntun saya. Saya sangat tidak pantas. Saya sangat tidak layak. Dia tolong saya. Berulang kali saya jatuh, dia angkat saya. Berulang kali saya lari, dia tarik saya. Berulang kali saya hilang, dia temukan saya. Saya produk belas kasihan Tuhan. Sehingga hari ini, saya sangat sulit untuk menghakimi orang. Ada berapa banyak anak youth di gereja kami, sampai semua orang udah bilang begini, biar Tommy itu pergi tuh anak, akhirnya dia bikin masalah terus. Tapi setiap kali saya lihat itu anak, saya lihat dulu saya jauh lebih buruk dari dia. Tapi hari ini Tuhan pakai saya luar biasa. Kalau Tuhan tidak menyerah kepada saya, rasanya saya tidak boleh menyerah kepada anak itu. Itu artinya begini, saya percaya juga Tuhan tidak menyerah kepadamu. Segagal apapun kau hari ini, Tuhan sedang tidak menyerah kepadamu. Seburuk apapun kondisimu hari ini, Tuhan tidak menyerah kepadamu. Dia tetap pegang hidupmu, dia tetap buka jalan untukmu, karena kau anaknya. Itu artinya, kalau Tuhan tidak menyerah kepadamu, kenapa kau menyerah kepada orang di sekitarmu? Kenapa kau menyerah sama orang tuamu? Kenapa kau menyerah sama kakakmu? Kenapa kau menyerah sama saudaramu? Kenapa kau mudah sekali hakimi dia? Kenapa kau mudah sekali kata-katanya dia? Kenapa kau benci terus mereka? Kalau Tuhan tidak menyerah kepada kita, harusnya kita tidak menyerah juga kepada orang-orang di sekitar kita. Belas kasihan dari Tuhan kepada kita, menolong kita untuk berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Sama seperti kita yang ditolong Tuhan, mereka juga perlu pertolongan darimu. Apakah kau mengulurkan tangan kepada mereka? Orang-orang yang sangat kau benci, yang melukai hatimu, menyakiti hatimu. Izinkan belas kasihan mendorongmu untuk mengasihi mereka. Mari bangkit berdiri. Inilah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan, yang membelah Laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut,
belas kasih kepadamu. Sangat mengasihi. Itu sebabnya hatimu penuh dengan kasih Allah. Sehingga kau mampu mengasihi sesamamu. Bahkan orang-orang yang paling tak layak menerima kasihmu. Sama seperti kau yang tak layak menerima kasihmu. Haleluya. Boleh teman-teman saja katakan, buka suaramu nyanyikan lagu ini. Yang tiada yang mustahil. Yang buka jalan. Sekali lagi. Yang membelah laut yang teguhkan bagai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kau pegang hidupku, kau buka jalan bagiku, kau pembuat mujizat. Bagi saya mujizat terbesar yang dapat Tuhan lakukan kepada kita bukan yang sakit jadi sembuh, bukan yang miskin jadi kaya. Tapi mujizat terbesar yang Tuhan berikan adalah begini, menaruh belas kasihan dan kemurahan hati di hatimu. Sehingga kau mampu mengasihi orang lain. Sehingga kau mampu melakukan sesuatu buat orang lain. Secara pribadi kau nggak akan bisa. Kau nggak akan mampu melepaskan pengampunan dan sebagainya. Tapi belas kasihan dari Allah menolong kita. Kemurahan hati Tuhan menolong kita. Untuk memberi yang terbaik buat orang lain. Untuk paham ke atas kebutuhan orang lain. Untuk mau melakukan sesuatu buat orang lain. Hamba sudah selesai. Tuhan tolong kami memahami setiap firman yang ada. Kalau hari ini kami kurang belas kasihan, kami minta Tuhan taruh belas kasihan di hati kami. Taruh kemurahan hati kami Tuhan. Buat kami menjadi seorang yang murah hati. Tolong kami ya Allah. Limpahkan kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Limpahkan kami dengan belas kasihan-Mu ya Allah. Sehingga kami mampu mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami ya Allah. Tuhan tolong kami. Setiap kami dimampukan Tuhan untuk mengasihi. Bermurah hati kepada sesama kami. Dan berbelas kasih. Hamba sudah selesai. Kembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kau yang layak menerima segalanya. Hari ini hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Ada sebuah terobosan malam hari ini. Saya percaya ada orang-orang yang pulang dari sini mengambil satu keputusan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang selama ini kau benci. Kau mulai angkat teleponmu, kau mulai hubungi mungkin orang tuamu, ayahmu, atau ibumu. Kau sampaikan bahwa betapa kau mengasihi dia. Walaupun dia seringkali melukaimu. Belas kasihan itu akan menolong kau sebentar melakukan apa yang baik.
Ada orang-orang yang sangat menyakitimu, kau akan hubungi dia dan kau akan bilang, saya akan mengampunimu. Karena Tuhan taruh belas kasihan pada hati saya. Sama seperti Tuhan mengasihi saya mau belajar mengasihi engkau. Tuhan tolong kami untuk menghidupi firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan tempat ini. Roh Kudus ambil alih. Pulang dari tempat ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang dimampukan oleh Tuhan menghidupi setiap firman-Mu. Berdoa dan mengucap syukur, menerima berkat firman Tuhan bersama-sama yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, bilang Tuhan sayang sekali sama kamu. Silakan duduk teman-teman. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Namun sebelum itu di depan teman-teman sekalian ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan yang kedua untuk kas gereja. Pemberian persembahan akan diberikan dari sebelah kiri saya, tengah dan sebelah kanan saya. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang telah disampaikan Tuhan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Dan Tuhan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Berkati juga Kak Peter Theokaris Tuhan yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia lebih lagi untuk memberitakan firman Tuhan Bapa. Berkati dia bersama keluarga-keluarganya, anak istrinya Bapa. Engkau jadikan mereka biji mata-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami akan berikan persembahan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta
selamanya. Sama-sama katakan. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Amin. Dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali katakan, serta Yesus selamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang diberikan oleh jemaat. Silakan duduk kembali teman-teman. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Dipersilakan kepada tim multimedia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up Indah. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Mari belajar firman Tuhan bersama pada pendalaman Alkitab atau PA yang akan diadakan di gedung gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya banyak sekali apa yang saya pegang ya. Oke, baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan ada di tempat ini kepada Peter Theokaris yang sudah melayani kita malam hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan karena saya lihat wajahnya di sini ada yang luar biasa sekali mukanya, ada yang terisak-isak, ada yang senyum-senyum begitu ya. Gitu. Dan luar biasa. Tadi saya lihat fotonya Peter, ganteng juga waktu masih muda ya. Tapi sekarang lebih ganteng lagi ya. Beri tepuk tangan dulu buat teman Tuhan. Haleluya.
Dan saya meyakini firman Tuhan dia membawa dia membawa kita ke padang rumput. Ya, sudah jelas dari bodinya kami berdua. Ya, dibawa kami ke padang rumput dari padang gersang gitu ya, sehingga kami menjadi gemuk seperti ini berdua. Itu. Baik, itu yang pertama, yang kedua kami menyambut setiap anak-anak muda jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Untuk tetap kalau misalkan belum punya tempat ibadah tetap, silakan kita bertumbuh bersama di tempat ini. Tadi sudah lihat kegiatannya banyak, dan kalau mau informasi lebih lanjut ada barcode yang di depan kita, tetapi yang bagian kecil, yang di sebelah kanan bawah. Nah itu boleh di scan, nanti ada di situ ada warta jemaat, ada video pengumuman, dan ada pendaftaran untuk pelayanan bagi yang mau ingin melayani. Gitu ya, kita semua di tempat ini, semua yang berdiri di depan sini produk kasih karunia, produk kemurahan Tuhan, produk belas kasih Tuhan. Makanya tiba saatnya kalau kita diberi kesempatan untuk kita kemudian melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Yang setuju katakan amin. Ya, selamat datang, setelah ini ada welcome dinner di bawah. Yang baru pertama kali hadir, saya sangat menunggu kehadirannya untuk di bawah. Kita bersama-sama fellowship, bersama-sama di bawah. Nah berikutnya adalah saya ingin melaporkan laporan keuangan dari GBI Okumene, termasuk kita Golisisi di tempat ini. Nah kenapa karena saya merasa perlu untuk memberitahukan ini kepada kita semua saat ini. Karena biar bagaimanapun kita adalah bagian dari GBI Okumene. Nah yang pertama saya mau kasih tahu bahwa di dalam sini, di tempat kita, perpuluhan itu terbagi menjadi 3. Ya, pemasukan, yaitu ada perpuluhan, non persepuluhan, dan persembahan diakonia. Nah untuk saldo bulan Juli kemarin ada di angka 21 juta, pemasukan bulan Agustus 29 juta, terdiri 18 juta itu dari perpuluhan, non perpuluhannya 8 juta setengah, dan untuk persembahan misi diakonia itu 2 juta lebih sekian gitu ya. Jadi totalnya sekitar 51 juta, bisa saksikan di belakang saya. Lalu kemudian pengeluaran, ada pengeluaran rutin, non rutin, insidentil, misi, hutang atau cicilan. Nah itu tagihan cicilan bukan legitimasi kita mengutang terus ya, nanti saya akan jelaskan. Nah pengeluaran rutin itu apa? Misalkan listrik, PDAM, operasional ibu gembala, konsumsi pelayan dan lain sebagainya. Itu ada di pengeluaran rutin, termasuk misalkan kita membayar iuran ke BPD dan kemudian persepuluhan juga. Pengeluaran non rutin itu yang sifatnya tidak rutin itu belum tentu ada setiap bulannya. Seperti perbaikan AC, peralatan ya 3 minggu lalu head kick kita rusak, drum langsung kita ganti dan itu diambil dari situ. Contoh seperti juga alat musik, senar gitar itu tiap 2 bulan diganti karena sudah mulai berkarat gitu ya. Sepanjang barangnya ada pasti kita akan segera beli gitu. Misalkan ada event kegiatan 17 Agustusan kita akan beli hadiah dan peralatan yang lain itu juga diambil dari di situ. Lalu kemudian diakonia dan misi, dan ini yang baru dari kita karena saya baru merapikan keuangan gereja sekitar 1 tahun lebih, saya butuh 1 tahun lebih untuk mengetahui tren dari apa? Tren dari pemasukan dan pengeluaran. Nah kita masih sedikit di sini, tetapi saya percaya kalau Tuhan beri kita kepercayaan lebih, maka yang harus kita naikkan adalah level pemberian kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi setiap kali kita diberkati Tuhan, baik saya, kita semua di tempat ini, diberkati secara finansial, ingat jangan naikkan gaya hidupmu, naikkan level pemberianmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi ke depan gereja kita akan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Kita akan rutin supply ke panti asuhan, kita sudah ada tim untuk mencari. Kemudian kita juga membantu gereja di daerah, membantu jemaat yang membutuhkan, termasuk jemaat kita sendiri yang membutuhkan. Kalau memang butuh untuk pangan ataupun supply dari kita, silakan hubungi. Nanti kita akan siapkan dengan nominal yang tentunya sesuai dengan kas gereja. Kemudian pelayanan penghiburan dan sebagainya. Nah, dengar baik bahwa kita melakukan ini karena memang diakonia itu harus ada. Ya, karena tadi dikatakan bagaimana kita bisa, bagaimana cara kita menolong atau kita melihat Yesus, kapan kita berbuat baik dengan Yesus saat kita menolong orang-orang yang membutuhkan. Yatim piatu, janda-janda, panti asuhan kita akan tolong di situ ya. Lalu kemudian cicilan, nah ini pembelian yang sifatnya memang mendadak dan membutuhkan dana yang besar. Saya masih ingat waktu itu masih ada perbaikan listrik sehingga waktu itu tiba-tiba listrik rusak dan peralatan kita sebagian besar di belakang itu rusak. Termasuk 2 komputer kita rusak. Dan ini dipinjam bukan dari bank, ini dipinjam dari duitnya Ibu Gembala gitu ya. Jadi pinjam dulu duitnya Ibu Gembala, tabungannya sebentar, nanti kita akan kembalikan. Jadi bukan ngutang ke siapa-siapa, kita ngutang ke Ibu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai wah gereja ngutang gitu, ngutang ke bank, enggak seperti itu ya. Jadi pengeluaran bulan Agustus ada di angka 35 juta. Terdiri dari 19 juta rutin dan 14 juta non rutin. Dan pengeluaran diakonia misi 1 juta. Ini 1 juta akan terus naik, kalau level pemberian kita, kalau kita dipercayakan lebih, ini akan terus naik. Saya pastikan itu. Sehingga saldo bulan Agustus itu ada di angka 16 juta 126. Nah kita sudah merencanakan Natal jauh 6 bulan sebelum. Ya kalau mungkin di tempat ini, kita sudah rencanakan Natal mulai dari bulan Juli.
Jadi setiap bulan kita sudah saving dari kas gereja itu 5 juta untuk Natal. Karena Natal kita lumayan agak makan biaya, jadi kita sudah dari bulan Juli kita sudah canangkan. Gitu. Jadi nanti akan dikurangi dari situ. Jadi saldo bulan Juli ada 21 juta, pemasukannya 29 juta, pengeluarannya 35 juta. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya kalau tidak ada saldo kita pun minus, tapi kasih karunia Tuhan kita masih bisa bertahan. Dan saya yakin semua di tempat ini kalau kita semua diberkati Tuhan, ingat, naikkan level pemberian kita, yang mau katakan amin. Yes. Lalu hutang cicilan ini akan ditunda sepanjang memang tidak perlu, karena gitu ya, nanti kita akan bayar sesegera mungkin. Nah, itu saja yang jadi pengumuman kita dan kita perlu tahu ini karena begini, pertumbuhan gereja tidak perlu dikejar. Yang harus kita kejar adalah dan pastikan adalah di dalam gereja itu menjadi gereja yang sehat. Gereja yang sehat dalam arti apa? Sehat secara finansial, sehat secara interaksi sosial, dan sehat juga jasmaninya, gitu ya, dan pengajarannya. Jadi jangan sampai pengajaran yang bidat, saksi Yehova mungkin, wah itu kan bahaya, gitu ya. Jadi kalau itu kita semua lakukan, maka yakin dan percaya Tuhan yang akan beri pertumbuhan. Gitu ya, jadi tempat ini kita selalu memastikan semuanya dalam keadaan sehat. Bahkan pelayan Tuhan pun di tempat ini dipastikan sehat. Saya barusan tulis teks di dalam grup. Tolong semua koordinator, kalau jadwalin orang, jangan bertabrakan, itu pertama. Terus yang kedua, jangan seharian pelayanan. Pagi pelayanan pro presenter, sore parking ministry, malam kameramen. Kapan pulang rumahnya, kapan istirahatnya. Jangan sampai pelayanan terus tipes. Gitu ya, di sini enggak boleh. Kalau pelayan Tuhan yang terpaksa harus melayani lebih dari 2 kali, kita suntik vitamin C supaya imun booster, gitu ya. Jadi di tempat ini sampai seperti itu kita perhatikan. Karena kita mau semuanya menjadi generasi-generasi yang sehat, ya kan, ada lagunya. Ya kan, aku generasi sehat dan kuat, ya karena ibuku, gitu ya. Benar lagunya. Karena Yesus memberi sukacita selalu. Oh ya, Vero lebih tahu lagunya gitu ya. Oke, baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kembalikan lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seluruh. Sekali lagi katakan, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-Mu pada malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan bagi setiap kami. Biarlah setiap kami Tuhan yang mendengarkan,
diberikan kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami Tuhan, kami mau tetap melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi batu sandungan, tapi kami boleh menjadi berkat buat orang lain, buat orang-orang di sekitar kami, bahkan di dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan untuk tetap menjadi pelaku firman-Mu, mengasihi, mencintai sesama kami Tuhan. Berikan kami hati-Mu Tuhan Yesus, mampukan kami Roh Kudus, agar kami terus menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini melalui hamba-Mu Pastor Peter Tuhan. Tuhan Engkau berkati Pastor Peter Tuhan, berikan terus hikmat-Mu, kecerdasan ilahi turun memenuhi kehidupannya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau bukakan bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu terus menjadi berkat, menjadi teladan buat setiap jemaat-Mu yang ia layani Tuhan. Juga Tuhan, Kau berkati istrinya, anaknya, tumbuh kembangnya Kau berkati Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan Yesus, biarlah istrinya boleh menjadi istri yang takut akan Engkau, menjadi penolong yang setia bagi keluarganya Tuhan. Juga Tuhan Engkau berkati anaknya, tumbuh kembangnya Engkau berkati masa depannya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, hanya nama-Mu saja dipermuliakan melalui kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Pastor Ezra Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan kehidupannya. Kami tahu Tuhan bahwa tidak secara kebetulan Pastor Ezra berada di tempat ini untuk menggembalakan jemaat-Mu GBI Oikumene. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah buat kehidupannya, buat kehidupan rumah tangganya, keluarganya yang Kau berkati, istri, anaknya Tuhan. Bahkan orang tuanya yang Kau berkati Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar semuanya tetap di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap rencana kegiatan kami Tuhan selama sepekan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kegiatan kami selama sepekan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap pelayanan-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Tuhan, Kau berkati, Kau berikan terus hikmat-Mu bagi setiap pelayanan-Mu, biar para pelayanan-Mu terus memiliki kesatuan hati untuk melayani Engkau bersama-sama di tempat ini Tuhan. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka kerjakan pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia dipulihkan. Kami percaya Tuhan saat ini Indonesia dalam rencananya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, berserta jajarannya, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar para pemimpin kami mengambil keputusan yang berasal daripada Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selebihnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan. Bagi kami yang datang pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Dari orang tua, pemuda remaja, anak sekolah minggu, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar setiap kehidupan kami tetap dalam kendalinya Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami bawa kepada-Mu Tuhan. Biarlah dari tempat ini Tuhan, saat kami pulang, kami tetap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan Yesus, dan kami mau mengucap syukur bersama-sama. Kami naikkan doa seperti Tuhan
yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dia segala kemuliaan yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil saat teduh sejenak.